Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya haturkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan izin untuk bisa berdiri di sini dalam rangka mensosialisasikan tentang program guru penggerak yang kami sudah laksanakan sejak bulan sebelumnya, tepatnya pada tanggal 13 pembukaannya, dan alhamdulillah tanggal 15 kita sudah mengadakan pikom langsung dengan Bapak Menteri tentang program guru penggerak ini. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru, kiranya kami hanya sebenarnya tiang berdua dengan Ibu Guru Mai. Jadi seiring dengan berjalannya kegiatan ini memang sebelumnya kami merasa bagaimana, khususnya saya pribadi, karena persepsi awal saya sendiri tentang guru penggerak ini berbeda dengan realita atau kenyataan yang kita alami saat ini. Dalam artian, dulu saya berpikir bahwa guru penggerak ini akan dilaksanakan ya setidaknya di klat 3 atau 1 minggu saja. Namun ternyata setelah prosesnya kami setelah lulus mengikuti 2 seleksi. Seleksi pertama administrasi dan lain-lainnya, kemudian seleksi kedua menjawab soal-soal, mengajar langsung dilihat oleh tim dari kementerian, kemudian juga teaching ya, dan wawancara. Nah, ini proses-proses yang cukup panjang, dan alhamdulillah dari 19.000 sekian orang yang mengikuti kegiatan ini, 2.800-nya berhasil masuk pada program pendidikan guru penggerak ini. Jadi tugas kami amatlah sangat berat sekali menurut Tiang, karena dari segi kemampuan kami merasa bahwa kami ini tidak seberapa, dari segi kesempatan juga kami tidak seberapa, karena kami ibu-ibu ya yang terbatas sekali. Namun mau tidak mau kami harus jalani itu. Nah, sekarang kami diminta untuk merancang program apa yang akan kami lakukan di sekolah sebagai wujud dari realisasi program pendidikan yang sudah kami laksanakan sejak tanggal 15 pada bulan sebelumnya. Nah, untuk program yang sekarang, bagi saya pribadi, seperti yang sudah kita peroleh dari pendidikan itu, hal yang paling utama yang disoroti itu adalah bagaimana kita bisa mengimplementasikan pemikiran KHD gitu, Ki Hajar Dewantara, khususnya mengenai pemikiran beliau tentang pendidikan. Nah, di mana di sini hal yang utama adalah bagaimana kita memerdekakan anak di dalam belajar. Ibaratnya kertas, ada yang berpendapat bahwa kertas itu kertas kosong sama sekali, di mana kita bisa menulisnya sesuai dengan keinginan kita. Tetapi menurut Ki Hajar Dewantara itu, kita ini lahir dengan tulisan yang sudah ada pada kertas itu. Jadi sebenarnya sudah ada tulisan, namun sifatnya tersamar atau masih samar-samar. Nah, tulisan yang ini yang akan kita sebagai pendidik tuntun untuk diperlihatkan atau dijelaskan bagi hal-hal yang baik yang ada dalam diri anak tersebut, dan mengusahakan tetap tersamar bagi hal-hal yang buruk yang ada di dalam anak itu. Nah, jadi masing-masing anak menurut Ki Hajar Dewantara memiliki kelebihan, keunikan yang ada pada diri mereka masing-masing, sehingga kita sebagai guru hanya bisa menuntun mereka untuk mencari jati diri mereka yang sesungguhnya, atau menggali potensi-potensi atau keunikan-keunikan yang ada pada diri peserta didik kita. Karena itu guru diminta untuk menghormati kebebasan bagi setiap anak di dalam memperoleh pendidikan atau pembelajaran. Nah, ini menurut Tiang berbeda terbalik dengan apa yang kita pahami sebelumnya, bahwa
dulunya kita kan sebagai seorang guru harus diikuti segala perintah yang kita berikan kepada anak. Kita mengikuti pola lama di mana anak-anak berada di bawah tekanan pembelajaran kita. Kemungkinan itu yang terjadi. Nah, sekarang anak-anak diberikan kebebasan, namun kita sebagai guru diminta untuk menuntun mereka, tentunya dengan mempergunakan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ada 3. Yang pertama, ingarso sung tulodo, ketika berada di depan kita memberikan teladan. Ingmadya maun karsa, ketika kita ada di tengah mereka, kita menjadi penyemangat bagi mereka. Dan tut uri handayani, di mana ketika kita berada di belakang, kita memberikan dorongan kepada anak-anak supaya mereka menjadi insan yang nantinya dari segi ini pola pikirnya, dari rasa karsa, katanya seperti puisi yang buat, yang kirim ke WA group. Jadi bagaimana anak-anak itu bisa menjadi sosok yang cipta rasa dan karsa, cipta ketajaman daya pikirnya, kemudian rasa mereka menjadi lebih halus, kemudian karsa, mereka memiliki semangat untuk melakukan sesuatu, dan yang berikutnya raga, mereka memiliki fisik yang sehat untuk mampu melaksanakan apa yang sudah menjadi semangat bagi mereka. Itu sedikit mengenai ini. Dan kemudian Ki Hajar Dewantara juga mengandengkan antara pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan ini menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisah, karena menurut beliau perubahan memang tetap ada pada peserta didik kita. Perubahan itu pasti ada, dan itu memang kehendak dan keinginan dari pendidikan itu sendiri. Namun kita tidak boleh lupa bahwa pendidikan atau perubahan itu sendiri itu ada 2 kodrat yang ada pada diri kita sebagai manusia, khususnya juga kepada siswa. Ada kodrat alam yang pertama, dan yang kedua ada kodrat zaman. Nah, di mana kodrat alam ini sesuai dengan lingkungan yang ada di sekitar kita, dengan kebudayaan dan apapun yang ada yang dimiliki oleh daerah tempat kita tinggal. Kemudian kodrat zaman adalah di mana kita juga melihat bagaimana perputaran roda kehidupan yang sekarang, misalnya pendidikannya lebih kepada abad 21 ya, pendidikan abad 21. Kita harus mulai terbuka dengan keberadaan informasi, teknologi, dan segalanya yang sudah mulai berubah. Yang semula dulu kita hanya mengajar dalam kelas menggunakan pensil, menggunakan bolpen, menggunakan spidol di dalam menjelaskan anak. Sekarang kita sudah beralih ke teknologi canggih, yaitu menggunakan POM, karena kita harus BDR dari rumah. Nah, ini juga merupakan transformasi perubahan yang terjadi pada kehidupan kita, yaitu yang menuruti kodrat zaman. Nah, intinya adalah ketika kita ingin memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat zaman ini, namun kita tidak boleh lupa bahwa kita memiliki kodrat alam di mana tempat kita tinggal. Karena itu Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa, di mana di Taman Siswa itu mengkolaborasikan antara nilai-nilai budaya luhur yang ada, yang sudah ditanamkan oleh nenek moyang kita, khususnya di Jogja tempat didirikan itu. Nah, dengan juga tetap mengikuti kodrat zaman, mengikuti zaman. Jadi apapun kebudayaan yang ada pada diri peserta didik itu bisa kita kolaborasikan dengan kondisi zaman pada saat ini. Nah, untuk programnya kebetulan yang sudah sedikit berbicara dengan guru ini, kami akan mengadakan kolaborasi insya Allah dengan semua Bapak Ibu guru yang ada di sini. Salah satunya saya sudah bincang-bincang dengan guru ibu siapa? Ya, perangkat SBK, Ibu Irwan. Jadi misalkan contoh kecil, kan yang mengajar bahasa Indonesia. Sekarang materinya adalah tes
iklan, slogan, poster. Nah, kebetulan di pelajaran SBK beliau sudah mengajarkan tentang menggambar, dan yang kedua tentang lagu daerah yang sekarang. Nah, adapun bentuk kolaborasinya nanti mengenai ini, nanti tetap yang akan mengajarkan tentang poster, slogan, dan iklan ini, tetapi berkolaborasi dengan Ibu Irwan karena anak-anak kan sudah diajarkan menggambar. Otomatis hasil dari gambar ini nanti akan kita padukan dengan poster yang ada di pembelajaran bahasa Indonesia. Kemudian mengenai lagu daerah yang sekarang saya juga menyampaikan kepada beliau supaya kita juga bisa berkolaborasi karena hakikatnya kebudayaan hal yang utama menurut Ki Hajar Dewantara. Bagaimana lagu-lagu daerah ini mampu meningkatkan popularitas atau mampu menanamkan kebudayaan kita, tetapi masih tetap mengikuti arus zaman dengan menggunakan musik-musik yang beragam macam bentuknya sekarang ya. Nah, itu bisa kita kolaborasikan sehingga memunculkan sebuah produk bagi anak. Mereka bisa menyanyi lagu daerah dengan dipadukan oleh musik-musik teknologi zaman sekarang. Mereka bisa masuk ke studio sudah banyak sekarang beredar di mana-mana. Itu bisa kemudian mereka merekam suaranya, dari apa yang sudah dilakukan bisa dikumpulkan sebagai hasil karya mereka dan bisa dipublikasikan. Nah, ini bisa kita padukan nanti dengan iklannya. Kita bisa mengiklankan apa yang sudah hasil dari anak tersebut. Nah, itu salah satu beberapa bentuk kolaborasinya. Dan sebenarnya masih banyak lagi yang lainnya. Misalkan, tapi ini mungkin tidak bisa kita lakukan karena batas waktunya hanya 1 bulan. Jadi nanti akan ada pojok baca untuk membiasakan anak membaca, karena informasi terpenting sekarang ini kan anak-anak harus mampu mengetahui segala informasi yang ada. Percuma kita berbuat kalau mereka tidak mengetahui informasinya. Percuma program itu ada kalau orang lain tidak mengetahui apa yang kita lakukan. Karena itu media informasi sangat penting. Nah, ini untuk pojok baca, kemudian untuk KIR dan masih banyak yang lainnya. Mungkin itu dulu. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan karena ini mendadak sekali nih idenya. Mohon diterima, mudah-mudahan tidak ada ini ya kendala di dalam mengikuti kegiatan ini. Doakan Bapak Ibu ya. Sila itu saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.